الله عليك يا مولاي وسيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي وسيدي وحبيبي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا خليل الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا صفي الله. السلام عليك يا رحمة الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا نجيب الله. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين من الأولين والآخرين ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أحبائه وجنوده. أما بعد. حضرات السادة والحبائب, para guru yang saya muliakan, para alim, para kiai, segenap pecinta Rasul dan keluarga sucinya, hadirin hadirat, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hanya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi taufik, diberi kesempatan, diberi kemauan untuk mendekatkan diri kepada manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita semua berkumpul atas nama sebaik-baik manusia, khairul khalqi ajma'in, sayyidul awwalin wal akhirin, Rasulullah Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kita tidak bersyukur ketika kita akhirnya masuk dalam kelompok orang-orang yang berusaha mengikat dan mendekatkan dirinya kepada super manusia ini.
Memang bulan ini adalah bulan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabiul Awal adalah bulan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita juga tidak bisa lupa bahwa di bulan Rabiul Awal ini juga ada riwayat yang kebetulan adalah ini adalah malamnya, ini juga merupakan malam syahadah dari Imam Hasan Al-Askari alaihi salam. Kita juga tidak bisa melupakan peristiwa besar. Tapi bagaimanapun juga Al-Askari alaihissalam adalah salah satu cahaya dari cahaya-cahaya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kemudian nama Rasul disandingkan dengan imam, siapapun imam itu, maka imam itu akan tenggelam dalam keagungan dan kebesaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pasti imam itu akan berbahagia kalau kita hanyutkan namanya dalam nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nanti kalau ada waktu di akhir kita akan angkat 1-2 riwayat dari beliau Al-Askari alaihissalam. Namun malam ini adalah malam kita berbicara tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tertarik di bagian awal untuk kita memberikan alasan pada duduk-duduk kita yang seperti ini. Kita umat Islam terkhusus pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam, kita punya banyak munasabah, kita punya banyak peristiwa yang kemudian membuat kita akhirnya duduk dan hadir dalam acara-acara seperti ini. Al-mawali, asy-syahadat, al-wafayat, dan kemudian hari-hari besar mulai bi'tsah, kemudian al-ghadir, ya. Kemudian ada banyak peristiwa-peristiwa yang terkait dengan Rasul dan keluarga suci. Semua itu kita hidupkan dan membuat kita berkumpul seperti ini, itu ada tujuannya. Dan kenapa saya katakan tadi kita patut bersyukur, karena kalau seandainya kita mampu menemukan kaitan antara kita menghidupkan asy-syair dengan nasib kita, maka kita akan tahu betapa luar biasanya majelis-majelis seperti ini. Nanti kalau seandainya kita akan keluar dari kehidupan dunia, dan itu adalah sebuah kepastian, mungkin kita baru akan tahu harga waktu yang kita luangkan untuk duduk-duduk seperti ini. Meskipun kita mendengar hal-hal yang boleh jadi sudah kita dengar berulang kali, tapi kita nanti bakal tahu bahwa ternyata waktu yang kita luangkan untuk yang seperti ini adalah sesuatu yang luar biasa. Malah hal-hal yang kita anggap luar biasa itu biasa. Dan saya akan bawakan dalilnya dari Al-Quran. Tapi sebelum saya berbicara tentang Al-Quran, saya akan kutip salah satu sabda dari sabda para imam suci alaihi wassalam, dan dalam hal ini adalah Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam, ketika beliau berkata, "Man jalasa majlisan yuhya fihi amruna lam yamut qalbuh yauma tamutu fihi qulub." Barang siapa yang duduk dalam sebuah majelis seperti ini, menjala sama dengan yuhya fihi amruna, dan dalam majelis itu dihidupkan perkara kami, apa keuntungannya? Lam yamut qalbu, hatinya tidak akan mati. Kapan itu? Yauma tamutu fihi qulub, di mana ada banyak hati yang mati ketika itu. Padahal hati yang hidup itu di hari itu adalah yang paling penting. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi qalbin salim ini bukan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang paling krusial dan paling penting dalam kehidupan kita. Dalam urusan keabadian kita yang paling penting adalah qalbun salim. Dan qalbun salim itu di antara cara yang mudah untuk kita menjaganya salim adalah hadir di majelis-majelis seperti ini. Man jalasa majlisan yuhya fi amruna lam yamut qalbu yauma tamutu fihi qulub.
Dan dari sini kita bisa tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala berkata wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi ada kaitannya antara kita melakukan ta'zim syair dengan ketakwaan hati. Oh iya, majelis seperti ini majelis yang energinya luar biasa. Tinggal apakah kita mampu manfaatkan majelis seperti ini atau tidak. Di majelis seperti ini, majelis tempat kita untuk membersihkan diri kita. Rugi kalau kita hadir di majelis Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar sementara hati kita belum berhasil kita bersihkan. Ini padahal kesempatan yang luar biasa bagi kita semua termasuk pembicara. Ini kesempatan kita di setiap majelis karena kita hati ini yang qalib. Makanya ada doa yang qalibal qulub sampai quluban ala dinik. Kita dengan hati ini hati ini dengan satu dua peristiwa bisa berubah. Dengan satu kalimat bisa berubah. Boleh jadi kita suatu saat mencintai orang, tapi satu kalimat yang tidak terukur akan membuat kita membencinya. Hati-hati dengan hati ini berbahaya. Makanya kita diminta untuk menjaga hati ini. Nah, menjaga hati itu di mana? Di majelis manusia-manusia suci. Di majelis Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan kita kembali untuk menjelaskan siapa kita, mau apa kita ini. Kita mau ngapain dalam kehidupan dunia ini? Apa yang kita miliki ini mau kita persembahkan untuk apa? Di sini kita perlu mengulang kembali niat kita, tujuan kita. Di sini kita mengembalikan diri kita pada as-sirat al-mustaqim di majelis ini. Majelis ini bukan hanya kita baca qasidah, bukan hanya kita baca maulid, bukan hanya kita dengar ceramah, bukan. Majelis ini bertabur berkah, semuanya itu penuh berkah. Tapi di antara yang paling penting adalah kita keluar majelis ini sementara kita berhasil menambah ketakwaan dalam hati kita. Itu baru berarti majelis. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kita menjadi lebih ikhlas, kita menjadi lebih khusyuk, kita menjadi lebih berhati-hati, kita lebih menjalin hubungan silaturahim. Kita lebih berusaha untuk menyelesaikan semua hal yang terjadi di antara kita. Majelis ini, majelis Ar-Rasul. Kalau kita atas nama Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak bisa menyatukan hati kita. Kita mau pakai energi apa lagi? Adakah energi yang lebih besar daripada energi Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan itu buat kita semua, saya katakan sekali lagi, termasuk pembicara. Tidak ada yang aman hati kita ini. Kita perlu menjaga hati ini, berhati-hati dengan hati ini. Nah, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa ajil farajah. Nah, dari mukaddimah sederhana tadi, izinkan saya untuk masuk dalam materi-materi yang sederhana yang telah saya siapkan untuk maulid pada tahun ini. Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan manusia-manusia suci yang lain, mereka punya kebesaran-kebesaran tertentu. Kalau kemudian kita di bulan Muharram dan Shafar kemarin kita melihat kebesaran salah seorang dari cucu Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan syahadahnya, dengan pengorbanan sucinya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, memang tidak ada orang yang memperingati syahadah manusia seperti orang memperingati syahadah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan itu titah Rasul, inna liqabil Husain la hararatan fi qulubil mu'minin la tabrudu abada. Dan kalau sekarang kita melihat bahwa dunia tidak pernah bisa berhenti, tidak bisa pernah berhenti meneteskan air mata untuk Al-Husain, itu adalah keajaiban dan ijaz dari kalimat yang pernah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna liqabil Husain la hararatan fi qulubil mu'minin la tabrudu abada. Adakah orang yang sudah gugur 14 abad yang lalu kemudian orang masih membuat hari arba'in, hari 40-nya? Siapa? Bahkan terhadap Rasul kita tidak pernah melakukan seperti itu. Dan ini bukan berarti Al-Husain lebih mulia daripada Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah khususiyah bagi Al-Husain, kebesaran Al-Husain pada syahadahnya. Dan karena itu dia mendapat predikat sayyidul syuhada. Dan Rasul berkata dalam terbunuhnya cucu Al-Husain, la hararatan fi qulubil mu'minin la tabrudu abada. Hadza Al-Husain
yang dikenalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentang Rasul yang tidak bisa ditandingi oleh semuanya adalah hari wiladahnya, hari kelahirannya. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang hari kelahirannya dibesarkan seperti orang membesarkan kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di seluruh penjuru dunia, di mana-mana, tidak kenal bulan, tidak kenal hari. Ya, orang selalu memperingati Maulid Rasul. Bahkan ketika bukan di bulan Rabiul Awal, orang membaca Maulid Rasul. Adakah hari atau peringatan kelahiran yang dibaca setiap malam? Bahkan dalam satu malam, apalagi di negeri Nusantara ini, kita melihat mungkin ada berapa tempat yang di tempat itu membaca cerita tentang Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang maulidnya seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bagi para imam yang manapun. Nah, kenapa itu? Di antara rahasia, di malam Isra, ini riwayat-riwayat yang ada dalam literatur umat Islam, itu ada dialog antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Rabbul Alamin Azza wa Jalla. Ketika Allah berkata kepada Rasul, ya Muhammad, inni talaqtu ilal ardi tilal. Itu bahasa metafora, bahasa kiasan. Artinya aku melihat seluruh penduduk bumi. Artinya ketika Allah mengatakan melihat seluruh penduduk bumi, aku melihat semua yang telah lahir dan yang akan lahir sampai akhir daripada periode dunia. Inni talaqtu ilal ardi tila'ah. Dari semua yang aku lihat dari penduduk bumi minal awwalina wal akhirin sampai terakhir nanti, fastal juga aku memilih engkau yang paling unggul dari yang lain, cahayamu yang lebih terang dari yang lain. Fahtartuka minha fasyaqaqtu laka isman min asma'i. Aku pecahkan untukmu wahai Muhammad satu nama dari namaku. Fa'anal mahmud wa anta Muhammad. Aku adalah yang maha terpuji dan engkau Muhammad. Dua-duanya terpuji, tapi aku Mahmud dan engkau Muhammad. Dan apa istimewanya? Istimewanya adalah fala udhkaru fi mawdi'in illa wa dzukirta ma'i. Karena itu aku buat engkau besar wahai Muhammad. Aku tidak disebut dimanapun kecuali mereka juga akan menyebut engkau bersama dengan namaku. Fala udhkaru fi mawdi'in illa wa dzukirta ma'i. Karena itu nama Ar-Rasul selalu bersamaan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang mengingat Allah pasti mengingat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku untuk seluruh keberadaan. Setiap ikan di laut, setiap butiran pasir, apa yang ada fis samawati wal ard, semuanya ketika mengingat Allah pasti akan mengingat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kebesaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang keagungan dan kemuliaan Rasul, perpustakaan kita penuh. Riwayat-riwayat juga luar biasa. Kalau kita mau baca, itu satu fakultas nggak selesai. Ya, tentang keutamaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para penceramah telah menjelaskannya di berbagai mimbar mereka. Namun apa yang akan saya bahas pada malam ini adalah rangkaian kehidupan umat manusia, perjalanan kehidupan umat manusia dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Saya akan memulainya lewat sebuah doa atau bagian-bagian awal dari doa yang termaktub di Mafatihul Jinan, dinukil dalam kitab Mafatihul Jinan, dan doa itu namanya ad-du'a fi zamanil ghaibah. Saya mau ajak
antum para pecinta Rasul untuk kita sedikit konsentrasi dan kita berusaha untuk mempelajari apa yang diajarkan dalam doa ini. Nah, doa berawal seperti ini. Allahumma arifni nafsak. Ya Allah, kenalkan aku pada dirimu. Fa innaka illam tu'arifni nafsak lam a'rif rasulak. Ya Allah, kenalkan aku pada dirimu, karena seandainya engkau tidak kenalkan aku pada dirimu, aku tidak akan mengenal Rasulmu. Saya mau tanya dulu sebentar ya. Pertanyaan bukan untuk para ulama ya, yang muda-muda, yang gagah. Kita itu, ya, pertanyaannya dijawab ya. Dan ini tidak ada salah benar. Jawabannya apapun benar. Jadi tidak usah takut-takut dalam menjawab. Kita ini mengenal Allah dari Rasul atau kita mengenal Rasul dari Allah? Antum yang jawab. Satu orang. Saya ulangi pertanyaannya. Yang lain dengar. Dan masing-masing boleh punya jawaban, tidak usah diungkap. Kita ini mengenal Allah dari keterangan Rasul atau kita mengenal Rasul dari Allah? Antum tujuh, satu orang. Mengenal Allah dari Rasul. Mengenal Allah dari Rasul. Ya, ini jawaban yang normal. Jawaban yang normal. Memang kita kenal Allah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi doa ini dibalik. Doa ini dibalik ya. Saya ulangnya doanya. Jawaban itu bukan salah loh ya. Semua orang ketika ditanya pasti akan jawab seperti antum. Kita ini mengenal Allah dari Rasul atau mengenal Rasul dari Allah? Pasti kita mengenal Allah dari Rasul. Jawabannya pasti begitu. Pada umumnya begitu. Ya. Tapi doa ini mengatakan Allahumma arifni nafsak. Ya Allah, kenalkan aku pada dirimu. Kenapa? Karena seandainya engkau tidak kenalkan aku pada dirimu, aku tidak akan kenal Rasulmu. Di sini kita mengenal Rasul dari Allah atau mengenal Allah dari Rasul? Mengenal Rasul dari Allah. Bagaimana itu? Itu akan kita bahas. Kalau sepakat ya, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajah. Tidak mungkin kita mengenal sesuatu yang wujudnya tidak perlu bukti dari sesuatu yang wujudnya perlu bukti. Kita tidak mungkin mengenal sesuatu yang tidak bergantung pada apapun dari sesuatu yang sepenuhnya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul dengan segala kemuliaannya seluruhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah tidak bergantung pada siapapun, termasuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak mungkin kita mengenal Allah dari Rasul tapi kita mengenal Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana itu? Saya akan ajak antum untuk mengarungi perjalanan pemikiran yang sederhana ini. Sekali lagi, ma'assalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya suruh antum berulang-ulang sholawat ini karena sholawat itu pasti bermanfaat ya. Selain supaya konsentrasi tidak pecah ya, supaya terus semangat. Kan bagus kan kita dapat semangat dari sholawat. Dan jangan dikira tadi yang terakhir ya, saya akan ajak antum terus untuk bersolawat. Memang kalau kita tidak kenal Tuhan, buat apa kita pikir utusan Tuhan? Rasul kan predikannya Rasulullah kan, utusan Tuhan kan? Ya berarti kita harus yakin Tuhan dulu baru kita berpikir tentang utusannya. Kalau kita belum kenal Tuhan, kita bahkan tidak pernah berpikir tentang utusan Tuhan. Kita akan berpikir tentang utusan Tuhan kalau kita sudah mengenal Tuhan. Dan sebenarnya mengenal Tuhan itu adalah sesuatu yang Allah buat huduri dalam diri kita. Kita ini mau tidak mau kita percaya kepada Tuhan. Allah sudah buat otak kita, hati kita, jiwa kita, nurani kita itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Al-Qur'an ya, ketika Allah hendak menjelaskan tentang keberadaan dirinya, Allah cuma membuat pertanyaan,
Afillahi syakkur khaliqis samawati wal ardh. Masih adakah keraguan-keraguan tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi? Masih ada. Bisa kamu meragukan keberadaan zat yang seperti itu yang menciptakan langit dan bumi? Bisa kamu ragukan? Tidak bisa. Fitrah kita ini Allah memberikan kita berbagai macam fungsi, otak, akal, hati, panca indera ini, kita tidak bisa kita menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk hal ini kita perlu sedikit memberikan uraian. Uraian yang sederhana, bukan uraian yang sulit, tidak, uraian yang sederhana. Allahumma arifni nafsa. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah cukup kita berdiam sebentar begini. Kita melihat diri kita sederhana dan semua orang bisa melakukan itu. Dan sekarang saya ajak antum untuk kita mengarungi proses kita mengenal Allah SWT. Ini bukan ini sudah terjadi pada kita. Saya hanya mengulangnya. Kalau kita mau merenung sejenak saja dan kita melihat diri kita, nggak usah lihat orang lain, lihat diri kita ini. Saya mau tanya, dalam diri kita ini apa yang benar-benar kita? Apa yang benar-benar milik kita? Apa? Ya. Ada, kalau kita melihat diri kita nih, mulai rambut kita, dahi kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, kulit kita, darah kita, tangan kita, kaki kita, akal kita, hati kita. Saya mau tanya, ada enggak yang benar-benar milik kita, yang bukan pemberian? Ada enggak? Enggak ada kan? Berarti sebenarnya kita ini ada apa enggak ada? Kita ada enggak? Kalau Anda ada, berarti Anda harus punya sesuatu yang betul-betul milik Anda, yang bukan pemberian. Sahih enggak? Ada? Habib, ada Habib? Tidak ada kan? Jadi ketika kita melihat diri kita dengan penuh kejujuran dan ketulusan kita tahu bahwa semua itu pemberian. Tidak ada yang benar-benar milik kita. Tidak ada. Sama sekali tidak ada yang itu. Berarti ketika Anda melihat diri Anda kehilangan diri Anda. Yang ada siapa? Yang hakikatnya ada yang memberi semuanya. Yang memberi mata Anda, yang memberi telinga Anda, lisan Anda, dan lain sebagainya. Sorry, loh, kalau kita ini mikir ini toh, bahkan kita tidak berani maksiat. Kalau benar-benar mikir ini toh ya. Saya mau tanya, kita dalam kehidupan biasa begini, kita berani tidak tiba-tiba kita pakai mobilnya orang, tiba-tiba kita masuk rumahnya orang, tidur di rumahnya orang, tiba-tiba kita gandeng istrinya orang, berani? Tidak, karena bukan milik kita. Iya kan? Kita pasti kalau mobilnya orang kita mau pakai, kita pinjam. Sorry, ya. Nah sekarang kita yang ketika saya ajak berpikir sejenak dari itu, kita tahu bahwa tidak ada yang milik kita. Kenapa kita bebas menggunakan mata kita? Kenapa kita bebas menggunakan telinga kita? Kenapa kita bebas menggunakan telinga kita? Kenapa kita tidak minta izin dari pemilik sejatinya? Kita ini kadang-kadang anti penjajahan, anti penjarahan, tapi kita nggak sadar kita sedang menjajah diri kita. Kita sedang menjarah diri kita. Kita asarik. Ini kita ini ketika kita membicara itu loh ya, jangan tersinggung ya. Kalau kita menyadari itu bahwa tidak ada yang milik kita, sudah pasti kita minta izin dong. Minta izin untuk menggunakan mata, kita minta izin. Bukan milik kita. Kalau kita gunakan semau kita, berarti Anda sedang menggunakan yang bukan milik Anda. Apa bedanya kita dengan pencuri? Selesai sebenarnya. Kalau kita mau berpikir jujur dan tulus, selesai permasalahan. Allahumma arifni nafsa. Baru setelah kita mengenal. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, berarti apa sekarang? Berarti saya ini mau tahu Tuhan yang menciptakan saya itu. Sekarang saya tanya, ketika kita sudah sadar bahwa ada yang mencipta kita mengenal Tuhan. Sekarang apa yang mau kita lakukan? Kita ingin punya koneksi dengan Tuhan, ingin punya hubungan dengan Tuhan. Ini Engkau wahai Zat yang memberiku semua ini, mau apa? Kamu mau suruh aku apa? Kamu ingin apa dariku? Supaya aku tahu. Baik. Allahumma
Arifni nafsak. Orang yang kenal dirinya sudah pasti dia kemudian akan mencari siapa yang menjadi utusan Tuhan, untuk dia tahu kira-kira Tuhan mau apa dari saya. Jadi al-imanu billah akan menarik kita pada al-imanu bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Kita ini ketika sudah meyakini Tuhan dan kita ingin tahu kira-kira Tuhan mau apa, itu kemudian kita dihadapkan pada dua permasalahan. Apakah kita mampu membangun koneksi dengan Tuhan atau kita tidak mampu membangun koneksi dengan Tuhan? Dan karena kita tidak, kalau kita mampu, tidak perlu Rasul, tidak perlu Nabi, tidak perlu, kita sendiri kita bisa kok. Tapi ketika kita tidak bisa, kita ngotot nyari siapa yang punya koneksi dengan Tuhan. Dan dari situ kita kemudian sampai pada orang-orang yang berpredikat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arifni nafsak fa innaka illam tu'arifni nafsak la ma'arif rasulak. Dengan kita meyakini Tuhan, kita akan mencari siapa Tuhan supaya kita tahu Tuhan mau apa dari kita. Dia yang memiliki seluruh wujud kita ini mau apa dari kita. Dan kita mau dengar suara Tuhan tidak mungkin kecuali lewat yang punya koneksi dengan Tuhan. Dan itulah kemudian yang disebut dengan konsep kerasulan, konsep kenabian. Orang-orang yang menjadi perantara antara Tuhan dengan hamba-hambanya. Sampai di sini paham ya? Kalau paham, shollu ala Muhammad wa ala Muhammad. Wajib farajahu. Saya akan lanjut. Allahumma arifni rasulah. Doa berlanjut ya. Allahumma arifni rasulah. Kenapa itu harus rasul? Fa innaka illam tu'arifni rasulah lam a'rif hujjatak. Ya Allah, kenalkan aku pada Rasulmu. Kenapa kau harus begitu? Doa ini memberikan alasan, karena seandainya kau tidak kenalkan aku pada Rasulmu, aku tidak akan kenal hujjahmu. Siapa orangmu ya Allah yang menjadi pelanjut Rasulmu? Aku tidak akan mengenal itu. Aku akan tahu siapa lisan yang melanjutkan lisan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perwakilan Tuhan. Darimu ya Rasul, darimu wahai utusan Tuhan. Kalau bukan engkau, aku tidak bisa paham siapa kira-kira al-hujjaj ba'da Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma arifni rasulak fa innaka illam tu'arifni rasulak lama arif hujjatak. Sekarang sebelum saya lanjut, ini bagian terpenting di sini. Saya mau tanya, untuk hubungan kita dengan Tuhan dan kita tahu apa yang dari Tuhan, tidak cukupkah kita dengan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini agak sensitif ini, tapi tetap harus jawab. Saya mau tanya, kita ini loh untuk beragama, cukup tidak dengan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini saya berpikir loh ya, tidak pakai dalil, pakai akal toh. Saya ulang lagi pertanyaan, ya agak serius ini pertanyaannya. Kalau dia tegangnya butuh satu sholawat. Shollu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajib kalau jawab. Saya mau tanya sekarang, kenapa kita harus mengenal hujjah ba'da Rasul? Saya mau tanya sekarang, tidak cukupkah kita beragama ini dengan sebaik-baik kitab Al-Quran dan dengan sebaik-baik manusia Ar-Rasulullah Allah Muhammad bin Abdullah? Cukup atau tidak cukup? Ahsantum. Pada umumnya orang jawab cukup. Ya, pada umumnya orang jawab cukup. Saya justru mencari jawaban yang cukup ini. Meskipun jawaban aslinya tidak cukup, tapi jawaban ini yang alamiah, yang normal ini. Harusnya cukup. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Harusnya cukup. Sahih Allah. Tapi jawabannya tidak cukup. Tidak cukupnya dari doa ini pahamnya kita. Kenapa kok harus hujjah? Allahumma arifni hujjatak fa innaka illam tu'arifni hujjatak dhalaltu an dini. Artinya sekarang, ya Allah, kenalkan aku pada hujjahmu. Iya,
Aku meyakini Al-Quran sebagai sebaik-baik wahyu dan tidak akan ada kitab lagi yang turun. Sempurna sudah agama ini. Aku tahu bahwa Muhammad bin Abdullah adalah khatamul anbiya wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, asyraful khalqi ajma'in, tidak ada yang menandinginya. Tapi untuk aku tahu agamamu, aku tidak cukup dengan Al-Quran dan Rasul. Kenapa tidak cukup? Karena kalau seandainya tidak ada hujah, dhalaltu an dini, aku akan kehilangan agamaku. Bagaimana itu sudah terjadi? Saya kasih contoh sekarang. Saya mau tanya umat Islam ini loh, yakin tidak sama Rasulullah? Ya. Yakin tidak sama Al-Quran? Ya. Yakin. Selesai sudah harusnya. Tapi saya mau tanya, ketika orang kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan Rasul, apakah mereka memahami agama sama? Atau agama jadi ratusan versi? Ajib, jawab saya. Orang ketika semua ini umat Islam menerima Rasul, menerima Al-Quran, apakah kemudian agama satu tafsirannya, satu versi, atau bermacam-macam, saling bertentangan, saling menyesatkan, saling mengkafirkan, bahkan mengizinkan sesama umat Muhammad, sesama orang yang dari Allah mengizinkan membunuh yang lainnya? Betul tidak? Karena harus ada hujah yang dikenalkan. Anda kalau mengenal Rasul, mengenal Al-Quran, tapi Anda kemudian tidak mengenal siapa pelanjut Rasul, akhirnya setiap orang mengaku berhak untuk berbicara atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jadinya agama menjadi berversi-versi. Sahih amla ada. Karena itu, ya Rasul, please, setelah kamu tunjukkan kita menuju ke siapa. Karena kalau enggak, semua orang jadi rujukan loh ya. Semua orang dengan beragam tafsirannya, dengan aneka ragam tafsirannya akan menjadi rujukan loh ya. Dan semua akan berbicara tentang Al-Quran dengan tafsirannya loh ya. Dan akhirnya agama Allah bukan agama Allah, tapi agama interpretasi otak-otak manusia yang menyimpulkan dengan berbagai macam kesimpulan yang saling bertentangan. Allahumma arifni hujjatan fa innaka illam tu'arifni hujjatak dhalaltu an dini. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa anjil farajah. Karena itu saya kan mengatakan rangkaian kehidupan umat manusia. Umat manusia itu ada fase-fasenya. Fase yang pertama adalah fase kenabian dan kerasulan. Fase pertama adalah fase kenabian dan kerasulan. Tapi kita semua paham bahwa fase kenabian dan kerasulan berakhir pada pribadi agung dan sebaik-baik manusia Ar-Rasul Muhammad. Rasul Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam berakhir khatamul anbiya wal mursalin, dan kitab sucinya merupakan kitab suci terakhir. Setelah fase kerasulan harus ada fase yang namanya fase wilayah, fase hujjiyah. Manil hujjah ba'da Rasul, harus jelas. Kalau enggak, ini setiap orang nafsuin sendiri loh ya, semua mau mereka loh ya. Dan karena itu kemudian ketika dari fase risalah ke fase wilayah, ayatnya apa? Balligh ma unzila ilaik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau kamu tidak tunjukkan siapa rujukan umat pas kamu ya Muhammad, maka semua orang akan menjadi rujukan dan agamamu akan centang perenang, akan menjadi ratusan versi yang saling bertentangan, penuh kegaburan, penuh kerancuan. Karena orang tidak punya rujukan. Saya kasih contoh sederhana. Contoh sederhana. Indonesia ini kan Republik Indonesia. Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Jelas? Clear? Dan Indonesia ini lewat Dewan Perwakilan Rakyat melahirkan yang namanya undang-undang. Ketika bangsa Indonesia itu mereka berbeda
pendapat tentang sebuah undang-undang. Satu menafsirkan undang-undang ini dengan tafsiran A, yang lain menafsirkan undang-undang ini dengan tafsiran B. Ya, negara ini punya solusinya nggak? Ketika akhirnya orang berbeda pendapat tentang tafsiran undang-undang, punya solusinya nggak? Punya. Katakan tidak ada jalan loh ya. Negara saja yang buatan manusia ini memberikan harus ada yang punya kata pamungkas. Makanya kemudian kita mengenal Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada orang kemudian ini berdebat, berbeda pendapat, silang pendapat tentang undang-undang ini maksudnya apa, dan deadlock, harus ada yang mengurainya, memberi solusinya. Namanya Mahkamah Konstitusi. Masa negara dengan undang-undang buatan manusia punya pintu untuk solusi, sementara kalau agama Rasulullah SAW sebaik-baik agama ini ketika terjadi deadlock, orang punya banyak tafsiran. Kita ini umat ini sekarang ini, kalau mau jujur, umat ini kalau punya berbagai macam perbedaan pendapat dalam menafsirkan agama, mau merujuk ke siapa? Ada rujukannya? Kalau tidak ada konsep hujiyah, berarti tidak ada rujukannya. Selamanya dari Allah. Dan mungkinkah agama yang memang sebaik-baik agama kemudian harus dijalani dengan deadlock seperti ini, dengan berbagai macam tafsiran seperti ini, dengan keanekaragaman seperti ini? Tidak boleh berhenti seperti itu. Makanya ada fase-fasenya. Fase pertama adalah fase ar-risalah. Fase ar-risalah akan hangus kalau kemudian Rasul tidak menunjuk siapa rujukan umat pasca beliau. Makanya kemudian ada fase al-wilayah. Wa illam taf'al fama ballaghta risalah. Iya, kalau kamu tidak tunjuk siapa orang yang menafsirkan semua ayat dan ucapanmu ini, akhirnya setiap orang jadi penafsir. Nah, fase risalah dan fase wilayah itu mendapatkan pengalaman yang sama. Fase risalah, fase nubuwah dari zaman ke zaman ditolak, tidak diterima. Para nabi dan para rasul ini pada setiap zamannya termarginalkan, terisolasi, minoritas mengikutnya. Nuh alaihissalam yang dakwah selama 9,5 abad, ya, 1000 tahun kurang yang 10 tahun, tidak, bukan waktu yang sedikit ya, hanya dapat satu perahu. Satu perahu kira-kira berapa isinya? Kalau menurut riwayat manusianya 80 orang. 9,5 abad dapat 80 orang. Umat manusia, gawat manusia ini. Nabi Allah, seorang nabi, cahaya nubuah, utusan Allah, hidup di tengah-tengah mereka selama 9,5 abad, cuma dapat 80 orang, satu perahu cuma dapat. Nabi Ibrahim sampai dilempar ke api unggun. Nabi Musa sampai dikejar-kejar sampai dia minta, ya Allah jadikan tongkatku bisa belah lautan. Nabi Isa sampai disalibkan, meskipun bukan Isa yang disalibkan, tapi kan umat menolak Nabi Isa, dan mereka berniat untuk mengalihkan Isa alaihissalam. Rasul Muhammad SAW juga sama, mendapatkan perlakuan yang sama. Dan kalau Anda tahu apakah umat berkhianat atas Rasul SAW, ya sudah baca tragedi Karbala. Karbala itu darah daging Rasul, cucu beliau dibantai atas nama khilafah hanya 50 tahun pasca wafatnya Rasul SAW. Apakah ini berarti umat berterima kasih kepada Rasul? Fase risalah dan fase nubuwah, umat manusia menentang para nabi dan para rasul. Fase wilayah yang kita sebagai pengikut Ahlul Bait mengenalnya adalah masa kepemimpinan 12 imam suci Ahlul Bait alaihissalam. Itu juga dari imam ke imam mendapatkan penentangan. Karena itu seluruh imam kita gugur sebagai syahid. Dalam Az-Ziyarah Al-Jami' Al-Kabirah kita membaca antumus siratul aqwam. Ya Allah, para imam, mazlumnya para imam Ahlul Bait. Mazlumnya antumus siratul aqwam, kalian ini jalan yang lurus. Kalian ini adalah manifestasi cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian jalan yang lurus, antumus siratul aqwam, tapi ditolak, diperangi. Wa syuhada dari fana. Kalian semua adalah orang-orang yang gugur di alam yang sementara dunia ini.
Meskipun kemudian dikatakan wa syufa'a'u dari baqa, tapi engkau para imam, engkau dalam rangka menjaga as-siratal mustaqim, engkau persembahkan semua yang kau miliki sampai setiap kamu gugur sebagai syahid, dan puncaknya adalah tragedi yang terjadi pada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tapi engkau adalah manusia yang wa syufa'a'u dari baqa, engkau adalah orang-orang yang akan menolong kami untuk engkau berikan kami kebahagiaan abadi di alam mahsyar nanti. Adalah para pemberi syafaat kami dalam kehidupan yang abadi. Syuhada dari mana? Di tempat yang sementara mereka persembahkan dirinya untuk umat manusia. Di rumah keabadian, kalau kita lewat nanti, kira-kira amal kita tidak cukup syarat untuk mengantar kita ke surga, kita akan dipegang tangan kita untuk kita diberi syafaatnya dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa syufa'a'u dari baqa. Tadi fasenya baru dua ya. Ada fase risalah, ada fase risalah, ada fase wilayah. Fase yang ketiga adalah fase syahadah. Karena wilayah tidak akan bertahan kalau tidak ada orang-orang yang berani berkorban untuk fase wilayah. Para nabi ketika umatnya tidak bersama mereka termarginalkan, mereka terisolasi, mereka tidak dapat apa-apa. Karenanya para nabi memerlukan orang-orang yang setia kepada mereka, yang taat sepenuhnya kepada mereka, yang patuh kepada mereka. Loh, Allah sendiri di Al-Quran mengkhawatirkan tentang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma au qutila in qalabtum ala aqabikum. Allah mengkhawatirkan berpalingnya umat dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kekhawatiran Tuhan ini berdasarkan pengetahuan atau tidak? Tuhan pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Ketika Tuhan mengkhawatirkan ini, berarti Tuhan melihat apa yang akan terjadi. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Fase risalah, fase wilayah, fase syahadah. Dan fase syahadah ini simbol utamanya adalah gugurnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam di padang Karbala. Dan tidak padam, sampai sekarang tidak padam. Ini kita sudah terpisah puluhan abad dari gugurnya Al-Husain. Ternyata syahadatul Husain betul-betul menghidupkan umat manusia, hidup manusia, dan tidak peduli apa agamanya, apa mazhabnya, tidak peduli. Semua orang itu dibangkitkan oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ada berapa banyak mereka? Ada berapa banyak orang Buddha? Ada berapa banyak orang Hindu? Ada berapa banyak saudara-saudara kita Ahlus Sunnah? Dan kalau pengikut Ahlul Bait jangan ditanya. Semua pejuang kemerdekaan kenal Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Bung Karno, pendiri bangsa kita, mengambil inspirasi dari Al-Husain. Pangeran Diponegoro mengambil inspirasi dari Al-Husain, pejuang kemerdekaan. Dan kalau kita lihat sekarang ini pertarungan antara hak dan batil, pertarungan antara para penguasa yang zalim dengan mereka yang ingin menentang hegemoni mereka. Kita melihat sekarang faktanya, realitanya kita melihat betul-betul orang-orang yang melawan para negara adik kuasa dan arogan serta para penjajah ini adalah mereka yang simbolnya adalah labbaika ya Husain. Fase syahadah ini. Dan kalau kita masih ragu-ragu, kalau kita masih takut-takut, ya kita akan tertunda untuk masuk pada fase yang ketiga, fase yang keempat, fase puncak. Fase pertama ar-risalah, fase kedua al-wilayah, fase ketiga asy-syahadah. Baru kemudian ketika orang-orang yang siap berkorban di jalan kebenaran ini ada dalam jumlah yang cukup, kita akan menyongsong
berlangsung fase Mahdawiyah. Mahdawiyah akan muncul, Al-Imam Al-Mahdi akan muncul ketika Imam Al-Mahdi melihat bahwa umat manusia sudah siap untuk mendukung, sudah siap untuk berkorban baginya. Karena kalau enggak, hujah-hujah Allah, para nabi, para rasul itu sudah silih berganti datang ke muka bumi. Tapi ketika mereka tidak diterima, ketika mereka tidak dipatuhi, silih berganti gugur. Ada banyak nabi yang terbunuh, ada banyak nabi yang termarginalkan, ada banyak imam suci yang terbunuh. Risalah, wilayah, syahadah, dan Mahdawiyah. Karena itu di bagian yang paling penting ini, izinkan saya sedikit berbicara tentang fase Mahdawiyah ma'as-salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Manusia ini sekarang ini sampai pada titik yang namanya krisis kepemimpinan. Itu bukan hanya di bumi Indonesia, di seluruh dunia ini krisis kepemimpinan. Mereka ini mau percaya kepada siapa? Siapa yang bisa mereka percaya? Sekarang kalau kita bertanya kepada umat manusia di dunia ini, Anda percaya kepada siapa? Tidak ada, mereka tidak bisa percaya dengan siapapun. Kita ini tidak punya orang yang kita percaya, tidak punya, terus saja tidak punya. Dan karena itu terjadi gonjang-ganjing di seluruh dunia. Dunia yang sudah beradab seperti sekarang ini, ternyata perang masih terjadi, pertumpahan darah masih terjadi, untuk hal-hal yang sepele terjadi kekacauan dan tidak berhenti. Kita ini untuk urusan siapa yang memimpin, gonjang-ganjing luar biasa, masyarakat terpecah. Untuk urusan kepada siapa kita percaya, dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di mana-mana terjadi. Manusia ini sekarang butuh pemimpin. Dan saya mau bertanya sekarang, adakah pemimpin yang layak untuk dipercayai melebihi pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan yang menciptakan alam keberadaan? Adakah? Tidak ada. Karena itu sekarang umat manusia ini sekarang ini haus, mereka dahaga, mereka sebenarnya mencari. Ya Allah, siapa yang mau tunjuk untuk memimpin hamba-hamba ini, ya Allah? Mereka mencari. Dan karenanya konsep tentang kepemimpinan insanillahi ini tidak kita paksakan. Para nabi itu ketika mengajak berdakwah, nabi tidak pernah maksa, karena orang ikut dengan terpaksa tidak ada artinya. Kita memberikan uraian, memberikan keterangan, tujuannya apa? Supaya orang mampu paham dan kemudian beriman, tidak perlu dipaksa. Karena keimanan dan kepercayaan tidak bisa dipaksa. La ikraha fid din. Para nabi itu kalau kebenaran yang dipaksa, Allah sebentar, tinggal kun fayakun, semua orang akan taat. Allah itu bisa saja membuat beragama itu seperti orang menghirup oksigen. Saya mau tanya, kita itu kalau menghirup oksigen perlu diperintah? Tidak perlu, karena Allah buat sedemikian rupa. Kalau kamu tidak tarik nafas, mati kan. Allah bisa membuat kita kalau bergeser dari kebenaran sedikit terbakar kayak kita atau panas kayak kita, bisa Allah. Dia kan tidak mau itu. Karena itu lahir dari keterpaksaan, tidak ada artinya. Allah minta hamba-hambanya taat dengan pemahaman. Karena itu Allah berikan akal, hati, nurani, fitrah, supaya kita mengarungi jalan kebenaran dengan kesadaran, dengan pemahaman, dengan keimanan yang muncul dari al-ma'rifah. Ini arif itu ma'rifah itu. Allah tidak terima orang ikut cuma ikut-ikutan atau terpaksa, tidak ada artinya itu. Termasuk kalau kita menjadi pengikut Ahlul Bait karena ikut-ikutan, tidak ada artinya. Anda harus paham, Anda harus tahu alasannya, Anda harus tahu dasarnya. Masih siap untuk mendengar keterangan berikutnya? Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.
wa ajil farajahum. Nah, jadi sekarang ini umat manusia ini sebenarnya sekarang mereka ini haus, dahaga untuk apa? Untuk seakan-akan ya Allah turunkan sudah orang yang akan memimpin kita, munculkan sudah. Tapi Allah, karena ini adalah hujah yang terakhir, Allah tidak sembarang munculkan. Allah sudah cukup memberikan kesempatan bagi umat manusia dari generasi ke generasi, nabi demi nabi, rasul demi rasul, imam demi imam, hujah demi hujah, tapi mereka tidak punya menghargai cahaya-cahaya yang Allah kirim untuk umat manusia. Allah mau melihat kesungguhan kita, pemahaman kita. Jadi ketika dia muncul, dia sudah ter-back up. Dia tidak akan mengalami nasib seperti Al-Husain yang dikirim di padang Karbala, seperti Nabi Yahya yang digergaji kepalanya. Nah, karena itu saya akan kutip satu ucapan dari ucapan Al-Imam Sayyid Ali Al-Khamili, dan itu yang menjadi dasar kenapa saya berbicara seperti itu. Beliau berkata seperti ini, dakwatuna li jami'i muslimil alam hiya ayyata'ammalu fi hadhil haqa'iq. Jadi kata beliau, dakwah kita kepada seluruh umat Islam di dunia adalah agar mereka merenungkan hakikat-hakikat ini, hakikat tentang wilayah, hakikat tentang imam. Nah, dipaksakan berpikir. Kita ini sekarang deadlock ya. Dan deadlock kita ini karena urusan ini, karena kita belum selesai tentang siapa ba'da Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Tapi ini dibicarakan bukan dalam rangka mau memecah belah umat, enggak. Kita ini sudah harus cerdas. Jangan ketika kita mau bahas sesuatu kemudian ditarik pada perpecahan, pada gesekan. Enggak, ini kita mau mengajak orang berpikir. Berikan sumbangsi pikiranmu. Ikut merenungkan, ikut berpikir. Ikut mencari solusi. Kuno kalau kemudian kita hanya beda pendapat, kemudian kita mau berpecah, kemudian saling mengkafirkan, itu kuno, bukan begitu. Kita ini umat Islam, harusnya kita mengerahkan semua kemampuan kita untuk kita sampai pada kebenaran. Ayat ta'amalu fi hadhil haqa'iq. Inna fi alami wahdatil ummah al-islamiyah. Kita ini di alam bersatunya umat Islam. Umat Islam sudah ada alasan untuk berpecah. Karena persamaannya banyak. Percaya pada Tuhan yang sama, kitab suci yang sama, nabi yang sama, kiblat yang sama, arkanul iman yang sama, arkanul Islam yang sama. Artinya Anda ini punya modal banyak untuk satu. Artinya Anda ini umat yang satu. Identitas Anda ini satu. Jadi dari sekian banyak persamaan, harusnya Anda ini bersatu. Dan kalau ada satu dua perbedaan, tidak selayaknya membuat Anda terpecah belah. Tidak begitu. Anda jangan terbalik berpikir. Bagaimana Anda dengan modal banyaknya persamaan kemudian Anda berpecah hanya karena sedikit perbedaan? Jangan, harus dirubah ini. Mindsetnya harus dirubah. La nusirru abadan, masih kata beliau, ala antakbal ihdal firaq aqaid firqa ukhra. Kita tidak pernah bersikeras agar salah satu kelompok menerima keyakinan kelompok-kelompok yang tidak. Silakan Anda kaji keyakinan Anda, silakan Anda dasari keyakinan Anda. Tapi siapa yang melarang Anda untuk melihat apa yang menjadi pemikiran orang lain, apa yang menjadi akidah orang lain? Lihat saudara Anda itu sama-sama percaya Al-Qur'annya, sama-sama percaya Nabi-nya. Kenapa tidak ada pertimbangan? Kenapa tidak ada lakukan bahsul masail untuk sampai pada kebenaran? Kata beliau, ta'lil wahda at-tarkiz ala al-mushtarakat ala raghab min al-aqaid al-mukhtalifah. Wahda itu artinya bagaimana kita bersatu dalam banyaknya persamaan meskipun ada perbedaan di sana sini, dan tidak menjadikan, saya terjemahkan langsung saja, tidak menjadikan hal-hal yang merupakan perbedaan di antara kita itu adalah sebagai alasan untuk kita saling memerangi, saling bunuh, saling memusuhi. Dan jangan sampai perbedaan yang ada
merusak masalah ukhuwah di antara kita. Poin berikutnya yang beliau sampaikan, walakin bimunwani ta'bir anil haqiqah wa talabil haqiqah fa minal mantiqi at-talab min jami'il muslimin ay yabhathu wa yuhaqqiqu wa yulahidu ma katabahu bahru syiah. Kata beliau, ini dari hal yang rasional, ini permintaan yang tidak terlalu berat ini. Seandainya kita meminta saudara-saudara kita dari kelompok lain untuk mereka berpikir tentang apa yang ditulis oleh para ulama Syiah tentang masalah imam, bukan hal yang besar permintaan kita. Anda dengan kita saudara, ya, kita baca kitab-kitab Anda baca juga kitab-kitab kita, persamaan kita banyak. Beliau kemudian menekankan bahwa bukankah pesan agung Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-thaqalain, kitab Allah wa itrati ahla baiti. Kenapa sesuatu yang disepakati bersama ini kemudian tidak menjadi bahasan bersama? Kenapa? Ahlul bait itu bukan difarriquna, ahlul bait yajma'una. Ahlul bait diyakini oleh semua. Kenapa kita tidak bisa duduk bersama untuk membahas bersama, saling berbagi pengetahuan? Kenapa tidak? Nah, jadi yang hendak saya katakan dalam kita memperingati Maulidul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, umat manusia ini dan khususnya umat Islam, mereka sedang melewati 4 fase ini. Fase risalah telah mereka lewati. Fase wilayah telah mereka lewati. Fase syahadah telah mereka, artinya mereka sudah melihat ada berapa banyak hujah-hujah Allah yang terbantai dan terbunuh. Harusnya terbunuhnya Al-Husain sudah cukup membuka mata umat Islam. Cukup itu. Masa terbantainya Al-Husain begitu rupa tidak cukup bagi umat untuk membuka matanya. Sebuah keanehan ini. Tapi kan sekarang berjalan ini kan, berjalan dan ternyata syahadat Al-Husain memang tidak bisa dipenuhi dari waktu ke waktu. Semakin besar dan membuat orang akhirnya berpikir dan melihat kembali, ingin melakukan penafsiran ulang, pembacaan ulang terhadap apa yang terjadi. Dan sekarang ini juga umat manusia semuanya berbicara tentang Mahdawi, tentang Al-Imam Al-Mahdi, semua berbicara itu. Al-Mahdi, nama ini adalah nama yang seluruh umat Islam mengenal, bukan nama asing. Tidak peduli mau Syiah mau Sunnah, mereka semuanya kenal dengan Al-Imam Al-Mahdi. Ini adalah fase terakhir, fase di mana fase ini terjadi, maka fase itu yang akan membuat happy ending bagi umat manusia. Umat manusia akan sampai pada sebuah kehidupan yang penuh dengan keadilan. Ini saya sengaja akhirkan karena betapa luar biasanya keyakinan kita tentang konsep Mahdawiyah terhadap perilaku kita. Ma'assalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, kita mendengar riwayat yang bunyinya seperti ini: intidharul faraj min a'zamil faraj. Allahu akbar. Ya, intidharul faraj min a'zamil faraj. Menanti munculnya Al-Mahdi itu menantinya loh ya. Itu min a'zamil faraj. Itu adalah kemunculan yang paling tinggi. Jadi masa penantian ini ternyata melebihi masa hadirnya Imam Mahdi. Agak bingung kan? Riwayat ini mengatakan intidharul faraj min a'zamil faraj. Menanti kemunculan itu adalah paling agungnya kemunculan, paling luar biasanya kemunculan. Jadi jangan dikira penantian ini adalah sesuatu yang sederhana, bukan. Penantian itu sesuatu yang luar biasa, asal penantian yang sebenar-benar penantian.
Sekarang saya mau urai sedikit, ini bagian akhir. Ketika kita berbicara tentang menanti al-mahdi, ketika kita bicara tentang menanti al-mahdi, kita menanti al-mahdi itu menanti apanya? Semua kita kan tahu kan, Imam Mahdi itu ketika datang, kita semua tahu, yang laul ardo qistan wa adla kama hulihat zulman wa dawra. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan setelah sekian lama dipenuhi dengan kezaliman. Berarti kalau kita menanti al-mahdi, kita menanti apa? Kita menanti keadilan, al-adalah, ya. Kenapa kita menanti al-adalah? Ketika kita menanti al-adalah, saya tanya lagi, itu berarti kita cinta keadilan atau kita benci keadilan? Pasti cinta kan? Tidak masuk akal kita menanti Imam Mahdi yang akan dia bawa keadilan, kemudian kita bukan pecinta keadilan. Pastilah kita pecinta keadilan. Kalau orang yang benar-benar menanti al-mahdi, berarti dia pasti yang dia pecinta keadilan. Kalau dia pecinta keadilan, kalau dia pecinta keadilan, dia akan menghiasi dirinya dengan keadilan. Kalau dia benar-benar pecinta keadilan, berarti setiap menanti adalah pribadi yang adil, pribadi yang pantang mengambil hak orang lain, pribadi yang pantang menzalimi orang lain, pribadi yang pantang untuk berbuat segala macam untuk keburukan. Kalau dia menanti sejati, kalau dia memang mencintai keadilan, menanti al-mahdi berarti dia pecinta keadilan. Kalau dia pecinta keadilan, dia pantang untuk berbuat sedikit pun kezaliman. Dia adalah menanti sejati. Karena itu orang yang menanti dan dia benar-benar menanti, pastikan bahwa dia adalah orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin banyak penanti, maka dunia ini sudah dipenuhi dengan keadilan. Setidaknya penanti itu adalah pelaku keadilan. Penanti itu pantang berbuat zalim. Kalau dia penanti sejati, intidharul faraj min a'dhamil faraj. Dan karena ada riwayat bahwa orang yang tetap teguh dalam keyakinannya pada al-mahdi, dia dikatakan afdalu min ahli kulli zaman. Orang yang menanti di masa kegaiban, dia adalah orang yang paling mulia dari semua orang yang tinggal di segala era ini. Bahkan lebih mulia dari orang yang hidup ketika mereka bertemu al-mahdi. Kalau orang berada di jalan keadilan, di jalan kebenaran, di zaman itu adanya imam, jelas ada cahayanya kok. Kebangetan kalau kemudian dia tidak di jalan keadilan, dan ketika ada hujah Allah. Tapi ketika sementara gaib, kemudian dia di jalan keadilan, ini baru sesuatu yang luar biasa. Karena itu orang yang sebagai penanti sejati di zaman kegaiban, dia adalah termasuk orang-orang yang afdal ahli kulli zaman. Kita tidak akan pernah berbahagia dalam memperingati Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kemudian 4 fase ini belum terlampaui. Ar-Rasul akan benar-benar senyum dan bahagia ketika umat manusia sampai pada fase puncak, fase yang kata Al-Quran, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Dan kapan bumi itu akan dipimpin oleh orang-orang yang soleh? Ketika para penanti sejati semakin banyak memenuhi dunia ini. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Safiyullah, Assalamualaikum ya Rahmatullah, Assalamualaikum ya Khiratullah, Assalamualaikum ya Najibullah, Assalamualaikum ya Khatamul Anbiya wal Mursalin warahmatullahi wabarakatuh. Tsumma afa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.